Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Sohibowo, saya guru TKJ kelas 11. Saya akan menerangkan atau menjelaskan modul pembelajaran kedua tentang konfigurasi jaringan nirkabel. Di sini ada daftar isinya. Bab 1 ini mengenai pengertian jaringan nirkabel, bab 2 ini mengenai jenis-jenis jaringan nirkabel, dan yang ketiga, bab 3 ini mengenai karakteristik perangkat jaringan nirkabel indoor dan outdoor. Dan di bawahnya ada urutan soalnya. Kompetensi dasarnya di sini tentang atau mengenai mengevaluasi jaringan nirkabel. Di sini ada subbabnya ya. Dan mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Kita langsung saja ke bawah. Saya akan menjelaskan singkat karena di sini halamannya cukup banyak ya, cukup panjang, jadi hanya singkat untuk penjelasannya. Kalian anak-anak bisa baca di bab 1 pengertian jaringan nirkabel itu apa. Saya bacakan, jaringan nirkabel adalah teknologi yang menggunakan dua perangkat untuk bertukar data tanpa perlu kabel untuk mengirim data, sehingga kita tidak perlu repot untuk melakukan banyak manajemen kabel dan perawatan kabel. Jadi jaringan nirkabel ini tidak memerlukan kabel, jadi hanya menggunakan gelombang radio ya, atau dengan frekuensi dari udara, jadi tidak perlu repot untuk menyediakan peralatan jaringan internet seperti kabel atau jenis lainnya. Dan di sini ada sejarah jaringan nirkabel. Kalian bisa baca, pahami sejarahnya itu seperti apa, dan keuntungan kerugiannya jaringan nirkabel itu seperti apa. Jadi harus paham dulu ya, harus mengerti dulu kerugian keuntungannya. Jadi pasti semua jaringan itu pasti ada perbedaannya, ada perbandingannya. Ya, dan di sini gelombang radio, di sini ada gambarnya, di sini gambar tower. Di sini ada alur sistem gelombang radio. Jadi di sini menjelaskan tentang gelombang radio karena hampir sama dengan teori fisika ya. Ada hubungannya dengan teori fisika seperti frekuensi, panjang gelombang, dan rumus frekuensi seperti apa. Tapi di bab ini atau di modul pembelajaran kedua ini, Bapak tidak menjelaskan, tidak mengutamakan untuk perumusan frekuensi, gelombang, dan mengetahui gelombang frekuensi seperti apa atau berapa. Jadi hanya menjelaskan keutamaan dari jaringan nirkabel tersebut di bab atau di modul pembelajaran kedua ini. Kalian bisa baca dari atas sampai bawah. Di sini ada tabelnya, lebar frekuensi, panjang gelombang, beberapa penggunaan. Di sini juga ada gambar gelombang sinusida ya, dan beberapa macam frekuensi. Jadi kalian tuh harus tahu dulu sebelumnya jaringan nirkabel itu kan tidak menggunakan kabel ya, jadi melalui panjang gelombang, melalui frekuensi. Nah, di sini ada penjelasannya, pengertiannya, diterangkan bahwa dari suatu kinerja jaringan nirkabel ini dia mempunyai beberapa macam untuk atau mempunyai fungsi dari jaringan nirkabel ini. Ya, di sini hanya keterangan saja. Keterangan dari rumus yang sudah tertera di modul ini. Di sini ada contoh soalnya, tapi mungkin barangkali Bapak akan memberikan satu soal saja untuk mengenai tentang penjelasan frekuensi dan gelombang ya. Nah, di sini ada modulasi analog, kalian bisa baca, dipahami, dibaca dengan baik. Ada modulasi FM, pengertian modulasi FM itu apa pengertiannya. Di sini ada gambarnya. Ini seperti
teori elektronika ya. Kalian bisa dibaca karena dari penjelasan pengertian modulasi FM ini akan muncul jika kalian sudah bekerja di perusahaan elektronika atau di perusahaan jaringan ya. Akan muncul pengertian ini, pengertian modulasi FM ini. Ada modulasi digital ya. Di sini menjelaskan suatu sinyal analog ya. Ada beberapa macam sinyal analog seperti ASK itu amplitude shift keying, itu ada pengertiannya. Ada frekuensi shift keying, ada pengertiannya, kalian bisa baca. Ada gambarnya juga seperti apa itu sinyalnya. Ada phase shift keying, itu merupakan modulasi yang menyatakan pengiriman sinyalnya. Di sini kalian bisa baca semuanya. Lalu ke bab 2 ada jenis-jenis jaringan nirkabel. Jenis-jenis jaringan nirkabel ini menjelaskan macam-macam jenis jaringan ya, seperti WPAN, Wireless Personal Area Network, WLAN, Wireless Local Area Network, WMAN, Wireless Metropolitan Area Network, dan juga WWAN ya, Wireless Wide Area Network. Di sini ada pengertiannya, penjelasannya, kalian bisa baca dari atas sampai bawah. Ada gambarnya. Dan sini ada teknologi jaringan wireless PAN antara lain sebagai berikut. Nah, ini yang nomor 1 ini IEE 802.15 adalah kelompok kerja dari Komite Standar. Jadi ini setiap teknologi jaringan wireless tersebut mempunyai standarisasi. Nah, standarisasinya itu seperti IEEE 802 dari 802, 15, beberapa versi. Ada yang ke-1 WPAN, yang kedua koeksistensi. Di sini ada penjelasan pengelompokannya seperti apa. Dan di sini ada gambarnya, ada tabelnya, tabel layarnya. Ini tabel layar namanya. Ada standarisasinya. Ini tumpukan protokol. Dan selanjutnya ada penjelasan Bluetooth. Kalian bisa baca apa itu pengertian Bluetooth. Dan ini suatu munculnya Bluetooth itu seperti apa, kinerja Bluetooth itu seperti apa, dia mempunyai frekuensi maksimal dan minimal ada berapa. Ada arsitektur WPAN-nya. Di sini ada tabel layar, lapisan WPAN-nya. Kalian bisa baca ya, standar wireless LAN seperti yang Bapak jelaskan tadi di atas. Yang 1 sampai ke 4 ini itulah standarisasinya. Standarisasi dari standar wireless LAN. Dan di sini ada komponennya, komponen wireless WAN atau WLAN. Yang pertama access point, bisa dibaca ya, apa itu access point, apa itu wireless LAN interface, apa itu PC mobile desktop. Kalau untuk wireless LAN ini berupa tampilan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pengatur wireless LAN yang sedang diakses. Terus selanjutnya ada pengertian WiFi itu apa, dibentuknya kapan, sini ada penjelasannya. Lalu pengertian hotspot, ada pengertian fungsi hotspot, ada pengertian WLAN, wireless wide area network. Sini cukup jelas ya, cukup jelas. Bentuk komunikasi WLAN ada tiga macam bentuk, ada point to point, circuit switching, packet switching. Nah, sini ada penjelasannya, ada teknologi seluler mengenai pengenalan jaringan seluler dari 1G, 2G, 3G, 4G, dan juga CDPA. Dan
Sini menjelaskan berbagai macam generasi ke generasi ya, generasi ke generasi suatu kecepatan internet untuk melakukan jaringan internet sebagai penjelasannya. Lalu ke bawah ada teknologi WLAN, DMA itu apa, frekuensi division multiple access, segala gambarnya, skemanya seperti apa, ada frekuensi kanalnya, ada contoh soalnya. Ini hanya sebatas hanya penjelasan beberapa frekuensi dari jaringan teknologi WLAN. Ada TDMA itu apa, ada pengertiannya, di sini ada sistem kerjanya, kalian bisa baca, bisa pahami. Lanjut ke bab 3, karakteristik perangkat jaringan nirkabel indoor dan outdoor. Di sini ada penjelasannya. Menurut standar IE untuk WLAN ada dua model topologi utama, yaitu jaringan ad hoc, ada pengertiannya, kalian bisa baca. Ada keuntungannya juga, beberapa keuntungan dari sebuah jaringan wireless ad hoc. Ada jaringan infrastruktur itu apa, ada beberapa hal yang mungkin Anda ingin ketahui. Di sini ada contoh gambarnya, ada penjelasan dari jaringan infrastruktur. Ya, sudah cukup dapat jelaskan. Selanjutnya kalian bisa mengisi latihan soal, bisa mengerjakan latihan soal ini dengan baik, dengan sebaik mungkin. Sebelum kalian isi, baca modul di atas atau bisa mencari di internet jawabannya. Sekian Bapak jelaskan, cukup singkat untuk modul pembelajaran kedua yang mengenai penjelasan jaringan kabel. Kalian kerjakan soal tersebut dengan baik, dengan teliti, baca dulu, berdoa sebelum mengerjakan, semoga dipermudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.